Kembali lagi dengan Ponrap Podcast Andi Arab. Hey Raps, kembali lagi di Ponrap Podcast Andi Arab. Bukan begitu bosku? Yeah. Mantap. Oke, jadi bosku, tak kenal maka tak sayang ya kan. Maka dari itu kita kenalan dulu sama bintang tamu spesial kita. Siap. Siapa bang nama lu bang? Nama gue Rio Wisnu Anggoro. Wede, asalnya dari mana bang? Cipinang, Kumpul. Tetanggaan. Mantap. Selangkah dua langkah pleset nyampe ya. Jadi ini spesial banget. Biasanya orang-orang gue impor dari luar Jakarta. Ini tetangga deket ya kan. Dan kebetulan yang gue tahu beliau ini pengusaha. Usaha apa sih lu bang? Gue usaha service handphone dari 2009. Dari zaman gue kuliah dulu. Wis mantap. Sampai sekarang masih bertahan. Wede, mantap. Berarti kalau orang pengusaha menurut aneh nih bosku pasti ada pengalaman. Wah ya, mantap, oke. pasti ntar gue ceritain kok. Yo, penasaran nanti ya. Oke, Oke, sebelum mantap. kita mulai bang, jangan lupa nih kita ngupskui dulu. Om, apaan tuh? Ngopi santuy. Mantap. Oke bang, kita ambil dulu kopinya. Oke sip, mantap nih. Kopi dulu nyantai nih. Biar Ya. oleng. Yoi. Dan nanti nggak ambiar. Sip, mantap. Dan bisa menghibur penonton. Yoi. Mantap. Iya, rasanya kayak odading mangole. Oke, pokoknya tema kali ini tentang pengalaman bisnis ya bang ya? Iya, nang bisnis kita ini. Temanya cara bangkit dari kegagalan. Dari kegagalan dan keterpurukan. Yoman. Dan beliau kabarnya kalau nggak salah sih rugi 100 juta betul? Pernah rugi. Wis, 2019. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya kan? Biar Oke. ente dapat yang namanya ilmu. Bukan begitu bosku? Mantap. Oke nih kan, sekarang kan silaturahmi bisnis, mantap. Siap, mantap, Jadi mantap. Bang Wisnu ini yang gue tahu, gue sering beli alat-alat elektronik gitu loh. Mantap. Dan yang gue pernah beli itu, wah mantap deh. Harga merakyat, kualitas luar biasa. Oke bang, tanpa Oke. berperlu lama lagi, kan kita bahas tentang dunia bisnis. Pasti kan yang namanya dunia bisnis itu kan ada pengalaman nih dalam membangun, bener nggak bang? Betul. Karena orang tuh lihat rata-rata kalau kita udah sukses di dalam bisnis bidang apapun, dia ngeliat cuman hasilnya, Betul. tapi tidak melihat proses. Betul. Nah, gue penasaran nih kan, proses apa nih ya kan bisa Siap. sampai sekarang mau Nah, Wisnu? itu dia. Pengiriman online lancar ya kan? Oke. Bahkan bentar lagi kabarnya dia mau pengiriman via pesawat. Kan kita nggak tahu. Betul. Kita doain, barangkali Amin, bisa jadi amin, sultan ya kan? amin. Nah, jadi siapa bang nama lo dan alasan lo kenapa memilih bisnis dan bisnis lo apa? Oke, gue jawab sekarang. Oke. Nama gue Rio Wisnu Anggoro, panggilan Siap. gue Wisnu di Cipinang di Pelumpung. Oke. Gua tuh bisnis dari 2009 Iya. kurang lebih. Itu gua zaman gua sekolah STM dulu. Terus gua langsung suruh kuliah sama orang tua gua. Siap. Dan gua sebenarnya nggak pengen kuliah, Ah, karena gua pengen kerja aja gitu kan. betul. Karena gua di sini disuruh kuliah, kira gua kuliah lah. Mm-mm. Tapi gua asal-asalan kuliah. Kadang-kadang gua cuma datang ke kampus, numpang absen doang, gua ngerokok ngopi di kantin. Kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Gua buku cuma satu selipin di sini. Iya. Ya, gue kuliah dari Ah. 2006 sampai 2009, 3 tahun adalah di D3 di Salemba. Oke. Terus singkat cerita, gue sambil usaha kecil-kecilan dari 2009 Siap. ke sekitar 2015, 2014, gue usaha kecil-kecilan. Di situ gue berjalan dengan seiringnya waktu dari kecil sama-sama sampai sekarang jadi bukit. Iya. Jadi semua orang itu dilihat dari proses dari bawah, nggak dilihat langsung tahu-tahu jaya. Iya. Proses semua itu dari bawah semua. Kita semua dinilai, orang memandang kita wah enak, tapi belum tentu kita memandang proses kita tuh pahit. Benar. Pahitnya apa? Pahitnya kita makan garam, kan nggak tahu, taunya orang makan manis. Betul. Nah, jadinya gue pernah mengalami suatu ketika kebangkrutan. Waduh. Masalah barang-barang gua itu sudah tidak layak Dijual. harganya, bukan harganya. Wah, harganya. Harga udah Udah hancur. masuk. Jadi modal kan 200.000. Ah. Jadi modal 100.000 sekarang. Ya. Susah Itu berjualan. parah, gua pernah rugi sampai 110 Wus, gila. juta. Nah, itu karena gua minjem duit sama orang tua gua. Iya, Itu iya. Oktober 2019. Iya, 2019. Terus gua gali, gimana sih caranya gua bangkit lagi dari keterpurukan seperti ini? Tentu ada solusinya. Betul. Apa tuh? Penasaran. Akhirnya gue berpikir ya udahlah, mungkin karena gue tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa jadi. Gue lupa sama yatim piatu, Oh, betul. sama orang-orang yang
memerlukan bantuan gua. Bener banget. Di saat gua jaya, mungkin gua lupa. Akhirnya gua kaji dan gua kaji. Gua pinjem sama orang tua gua. Utang gua. Dan akhirnya bulan-bulan Maret, bulan April itu utang tersebut lunas. Wis, mantap. Berarti berapa bulan melunasinya, Mak? Itu lunasin kira-kira 4 bulan gua dalam jangka 110 juta. 4 bulanan gua lunas. Menurut aneh di Bang, itu prestasi. Alhamdulillah, karena yang gue bilang tadi, yang pertama gue minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Yang kedua juga kita minta sama orang tua, minta doa supaya Benar. kita rezeki kita nambah lancar. Betul. Gitu. Doa orang tua mustajab, ya kan? Kan semua kan tergantung dari kita, ridho Allah, ridho orang tua. Yoi. Nah, disitulah akhirnya gue pinjam, akhir gue lunasin, terus bisnis gue bangun-bangun, ya alhamdulillah anak buah gue sekarang karyawan ya, ada 8 alhamdulillah. Wes, gila tuh. Alhamdulillah. Dari zero to hero ya enggak? Gue bahas lagi dari pas gue 2009 itu gue usaha dari kecil-kecil. Dulu gue punya etalase yang kecil. Oh gitu. Nggak banyak seperti ini, sekarang banyak barang. Dulu yang kecil, barang-barangnya cuman kecil, cuman dikit-dikit doang. Sepi yang beli. Mana yang gini hari makan belum cukup ya kan? Kadang kan orang usaha kayak begitu. Dua doang ini, ya alhamdulillah ya kan. Iya. Terus, tapi gue tetap ulet, tetap semangat. Iya. Karena ada peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sepakat. Nah, jadi gue di sini gembel-gembel dulu. Iya. Senangnya baru belakangan. Terus gue kaji, gue berusaha terus. Akhirnya nggak lama kemudian gue fokus di dunia online. Oh, dunia online. Nah, dunia online gue jual di marketplace, di semua marketplace gue jualin semua. Berarti Lazada, Shopee, Tokopedia main semua tuh? Semua main. Mantap. Bukalapak juga main, di Instagram juga main. Siap. Akhirnya alhamdulillah berjalan dan berjalan. Produk-produk tersebut bisa dijual. Iya. Dan ini kemudian gue dulu waktu gue kuliah dulu, berbicara kuliah lagi nih ya. Iya. Itu gue sedikit agak nyesel juga nih. Ntar dulu, kuliahnya jurusan apaan? Teknik komputer. Oh, teknik komputer. Ini gue agak nyesel juga. Teknik komputer bukan sama bisnis nih. Oh, ini beda. Nggak nyambung. Tapi kok bisa jadi pengusaha? Bisa. Ini karena Allah, takdir Allah. Oh iya benar, cakep. Jadi gue di sini masalah kuliah itu, gue kuliah tapi nggak ada namanya, nggak ada perubahan. hasil, nggak ada perubahan. Dan stagnan. Gue sama-sama, gue berpikir gue bodoh tentang kuliah. Iya. Karena kenapa? Komputer aja gue nggak bisa. Gitu. Pas lulus kuliah IPK gue 2,0. Wah, gila, parah banget. 2,1 lah kurang lebih, 2,1 kurang lah itu kurang lebih. Iya. Untung lulus. Alhamdulillah. Kagak ditahan. Parah itu. Iya. Ya akhirnya gimana ya? Gue nggak punya apa-apa yang bisa buat gue kerja gitu di dunia perkantoran dan lain-lain. Iya. Emang karena gue nggak punya ilmu sedikit pun nol. Karena gue cuman ngopi, nongkrong sama teman-teman, bawa buku cuma satu, numpang absen. Iya. Kayak gitu kan, godain cewek. Lagu lama kaset kusut godain ya. cewek kayak gitu itu kan. Bang, mahasiswa kayak begitu Iya, budayanya. jadi ya udah akhirnya begitu terus sampai akhirnya lulus seperti itu. Iya. Jadi kalau buat gua, saran-saran gua juga untuk teman-teman semua nih yang masih kuliah. Iya. Kalau kuliah itu lebih baik sih difokusin aja kuliah yang benar, jangan main-main. Nanti takutnya sia-sia. Mereka tuh takutnya nggak punya basic ke depannya, nanti yang ada jadi pengangguran berat. Kecuali emang udah punya basic jualan. Betul. Nah, jadi pengusaha bisa. Tapi kalau nggak punya basic apa-apa, cuma kuliah tapi kagak punya skill, nol besar. Makanya di dunia pekerjaan sekarang kan tahun diri. Yang dibutuhkan kan orang-orang pintar. Benar. Orang-orang yang bodoh, mohon maaf, mundur. Itu nggak bisa, nggak dipakai. Meskipun ngelamar juga nggak bakal bisa. Sarjana juga banyak menganggur di sekarang. Apalagi zaman corona begini kan. Susah. Banyak gitu. yang di PHK. Betul. Makanya ya udah mau gimana lagi jadinya. Emang harus kita mahasiswa sekarang tuh harus lebih giat belajar gitu. Dan harus kreatif. Betul. Kalau nggak seperti itu ya kegerus oleh zaman Bener banget. Itu pasti parah itu. Sekarang soalnya dunia udah dunia teknologi kita udah lebih canggih kan. Iya, betul banget. Harus benar-benar kita cari, gali lagi untuk kreativitas kita gitu. Intinya harus peka terhadap perkembangan zaman sekarang. Kalau nggak peka susah, Bang. Susah, makanya saya bilang tadi, kalau nggak, makanya saya jual itu di dunia digital. Iya, kenapa saya nggak jual di dunia offline lagi?
Karena kalau saya jual di dunia offline lagi pakai sepi saya. Jadi kalau saya jual di dunia digital, itu seluruh Indonesia, Papua juga beli sama saya. Betul. Terus Aceh beli sama saya. Jadi meluas. Seluruh Sabang NKRI sampai Merauke. betul beli sama saya. Tapi kalau saya stuck di sini doang di Pelumpung, mohon maaf saya bukan namanya yang ngeremehin orang Pelumpung, bukan. Benar. Jadi saya cuma stuck di sini doang. Iya. Kalau misalkan saya jualan di dunia digital, seluruh Indonesia NKRI itu membeli pada saya. Iya. Gitu. Kalau misalkan di sini doang, ya orang-orang Pelumpung doang, mohon maaf, orang-orang jalan doang yang beli sama Betul. saya. Gitu. Jadi di jalan di tempat ya pas Gibran. Betul, makanya emang Harus ya, ada langkah demi langkah. betul, untuk makanya maju. harus maju. Kalau nggak seperti itu ya stuck di jalan aja gitu. Emang kalau sekarang kan tahun diri, eranya itu udah era beda dengan yang dulu. Benar. Sekarang udah lebih canggih dan canggih. Serba mudah. Iya, Semua betul. go online ya bang ya. Betul, online semua sekarang. Sekarang kan tahun diri, di rumah aja bisa mesen aplikasi ojek makan datang sini. Semua tuh lebih canggih gitu. Jadi kalau kita mindset kita masih seperti ya udah ketika ketinggalan zaman. Betul. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman. Betul, jadi zona nyaman kita harus keluar. Kalau nggak seperti itu, ya udah pokoknya bodoh dan bodoh. Iya benar Gitu aja. banget. Tetap aja uang kita ya segitu aja. Kita nggak bisa menambahkan hasil ke depannya. Tapi Betul, ingat satu, Hmm. kita jangan lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan Betul. lupa itu. Terus jangan lupa kalau ente punya banyak rezeki, ingat Sedekah. yatim piatu dan sedekah gitu. Betul bang, karena sedekah itu yang membuka pintu rezeki. Betul. Gitu. Bahkan sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Betul. Tanpa harus beli Alhamdulillah. obat, Betul, gitu. emang harus begitu. Pokoknya luar biasa lah sedekah Betul. lah intinya lah. Apalagi berumah anak yatim nih, doanya makbul. Insya Allah. Alhamdulillah. Bisnis kecil atau besar apapun, Betul. pasti Tuhan lipat ganda. Yoi, pasti Dan itu Anda udah pasti. buktikan itu. Emang harus begitu. Sepakat. Kalau nggak begitu ya mau gimana lagi nanti yang ada jadi kehancuran. Iya gitu. betul banget. Jadi karena Allah tuh melihat kita lupa pada Iya, dirinya. Bang. Sholat nggak pernah, Betul. sodako nggak pernah. Ente mau jadi orang kaya, ente sehat paling gitu kan. Iya. Dilihat gitu kan. Tapi kalau ente berusaha berdoa, insya Allah rezeki ente makmur. Betul banget. Rezeki ente ada rezekinya. Gitu. Iya iya. Balik ke topik awal lagi nih. Ah, Aneh rugi asor handphone itu rugi. Iya. Nah, itu aneh benar-benar pala pusing. hmm. Pusing pala. Namanya kan 7 hari 7 malam. aneh hitungannya punya utang. Iya, betul banget. Aneh nggak punya utang, pusing pala. Akhirnya di situ aneh mencoba untuk edukasi lain. Iya. Namanya jualan barang lain. Iya. Sekarang aneh berjualan ke perabotan rumah tangga juga. Betul. Kayak macam kayak teko listrik dan lain-lain saya Iya, jual iya. juga gitu. Kayak Oke. macam kayak panci gitu Iya, saya jual iya. juga. Karena saya pikir udahlah saya jual yang lain supaya saya bisa menutupi hutang. Betul banget. Utang-utang yang kemarin saya bisa tutupin, akhirnya sedikit-sedikit utang tersebut bisa lunas. Betul banget. Dulu waktu kuliah juga pernah saya mengalami suatu fase di mana saya benar-benar kekurangan masalah dana, bos. Berarti Bang Wisnu ini sempat hampir nggak bisa bayar kuliah gitu? Bukan seperti itu. Jadi gini loh. Jadi kayak saya kuliah itu benar-benar masalah kekurangan dana. Contoh kayak mau kemana-mana tuh bingung. Ngerti nggak? Iya. Misalkan aneh itu mau membeli sesuatu Iya. atau enggak yang tentang dengan kuliah itu Iya, aneh iya. bingung karena kenapa? Aneh berpikir sempat nggak ada uang, bingung dulu waktu Hmm. zaman kuliah saya dulu. Emang bingungnya kenapa? Karena saya dulu berpikir saya nggak mau minta duit sama orang tua. Iyalah. Jadi melatih mandiri. Betul. Betul. Wah, masa saya minta duit sama orang tua kan? Pak, minta uang dong. Hmm. Kan nggak enak minta kayak gitu. Iya. Saya laki-laki itu tulang punggung Betul banget. di keluarga. Kalau bisa saya memberikan hasil, bukan Iya. saya meminta hasil. Bener banget. Apalagi saya udah gede, kuliah masa minta duit mulu. Akhirnya di situ saya pernah ngamen saya pernah. Wis mantap. Nah, Jadi ada masa lalu ya betul. kan? Yang Makanya harus saya diceritain. bicarakan ini. Masalahnya Iya. saya di sini, saya di podcast Andi Arab ini, Ah. saya membicarakan tentang kehidupan saya, Mm-mm. kuliah, bisnis, Iya. tentang kerugian, bangkit dari keterpurukan saya tersebut. Singkat cerita, Mm-mm. yang saya bilang tadi sama Bang Andi Arab ini, saya Mhm. bilang masalah saya tidak punya dana. Ya. Mhm. Akhirnya saya pernah mengamen Bang Andi Ngamen di mana itu? ke rumah-rumah Bang Andi. Wis gila Saya kagak pernah di ngamen Metro Mini. pernah juga ke Wis rumah Bang Andi. mantap. Saya pernah ngamen Bang Andi Ah. ke rumah-rumah warga, saya bawa gitar. Saya emang zaman kuliah dulu karena Iya. kenapa saya nggak mau minta sama orang tua. Bener banget. Oke tuh saya ngamen, bisa ngamen saya pernah
Markir. Oh, berarti pernah markir? Pernah markir juga saya. Gua kira dia di counter doang, Oh, Bosku. Ternyata pernah ngamen. Pernah ngamen dulu. Itu sebelum saya buka usaha. Iya, Ini paham. berbicara dari flashback ke belakang. Iya, paham. Flashback kuliah. Iya. Flashback kuliah, saya ngamen, saya markir pernah tuh. Hmm. Saya pernah jualan kupu-kupu di lampu merah dulu, pernah di Kodim. Wih, gila. Kupu-kupu saya pernah ngerasain juga. Ya intinya saya pernah jual rongsokan juga. Habis gimana? Pas zaman kuliah dulu, Hah? itu susah nyari duit nih. Bener. Sekarang gini loh. Dengan saya masih kuliah, berarti kan kalau saya ngelamar kerja itu ijazah STM, SMK. Betul. Sedangkan ijazah SMK dulu kan susah nyari kerja kalau bukan orang dalam. Benar, Ya. sepakat. Orang dalam lagi. Orang dalam ini Ngebudahin kita. ya, Iya. bayar, jangan lupa. Bener banget. Kalau nggak bayar kan nggak dikasih duit, nggak Iya. dikasih slot buat masuk. Betul. Kalau kita masukin dong saya dong, nggak bakal mungkin. Tapi Susah. kalau lah, masukin dong, tenang aja ada uang biasa nih. Oh tenang Iya. aja masuk, Iya. ada kasih slot. Iya, Gitu. benar. Ya akhirnya singkat cerita kayak gitu. Saya seperti itu, tetaplah berjuang terus di sampai malam saya pernah nyari rongsokan sampai keluar keringetnya. Pokoknya keringet bertuturan ini emang ada hasil sampai sekarang, alhamdulillah. Iya. Terus akhirnya saya singkat cerita sudah mengalami fase-fase di mana Di bawah dulu. di bawah dulu seperti itu. Biar mendidik. Betul, Menghargai proses. makanya saya di sini berbicara kepada teman-teman sekalian, pergunakanlah uangmu, jangan boros-boros. Benar. Ingat, pergunakanlah uangmu untuk kepentingan yang benar-benar penting. Jangan tidak penting kamu pergunakan. Yang penting bisa menghasilkan uang. Betul. Nah, jangan ngutamain gengsi. Betul. Ya. Karena kan jatuhkan gengsi untuk hidup lebih Betul. bergengsi, Bang. Jangan kebanyakan gengsi, meskipun uang kamu cuma 1 juta, kamu mau beli iPhone yang mau lebih mahal, gunakan kredit dan kredit yang ada kamu jadi pusing. Bener banget. Lebih baik uangmu 1 juta kamu beliin handphone 1 juta. Betul. Atau enggak kamu beliin handphone yang harga 900.000. Iya. Yang 100.000-nya kamu buat makan, Nah. buat jajan. Ingat, jangan kebanyakan gaya. Betul. Itulah, kayak gitulah. Iya. Lebih baik kita apa adanya, tampil apa adanya. Yoi. Jangan sampai kita seperti orang. Benar. Wah, gue pengen kayak dia. Mm-mm. Tapi akuilah diri kita itu siapa? Iya benar. Kita tuh kalau kita merasa gembel, mohon maaf saya nih. Kalau kita merasa diri kita susah, gembel. Nah, gembel. Jangan kita berlaku kayak orang kaya. Benar. Kita akuilah aja diri kita itu Betul. gembel, susah. Jangan kita mengakui wah, gue orang kaya, gue kayak orang kaya. Jangan. Nggak jadi diri sendiri. Betul. Makanya banyak zaman sekarang tuh seperti itu. Iya. Padahal dirinya itu susah tapi belagu kayak orang kaya, banyak. Itu Banyak. tolong jangan seperti itu. Betul. Gitu. Lebih baik apa adanya. Akuin aja seperti ini, berjuang terus aja untuk masa depan kita dan lebih baik, betul nggak? Iya, betul banget, Bang. Nah, begitu. Terus di sini saya itu fase-fase di mana saya susah itu 2008, 2007 ke 2008 itu saya benar-benar lagi fight banget untuk ngamen. Iya. Jadi, 2009 pas saya mau lulus, saya udah buka kontrak kecil-kecilan. Iya. Saya di situ mencari informasi tentang dunia perkonteran dengan dunia perperusahaan. Iya. Saya jualan di situ, terus jualan sampai 2013. Alhamdulillah, saya 2012-2013 saya sudah punya rumah sendiri. Bujangan saya punya rumah sendiri. Bujangan saya punya rumah sendiri. Saya punya mobil sendiri. Iya. Hasil dari dagang. Betul. Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Punya barang-barang sendiri dengan hasil dagang. Bukan dengan hasil orang tua. tua. Wah, Makanya gue pengen ngetawain kayak ya gitu. iyalah. Jadi alhamdulillah saya meski punya mobil jelek sama rumah jelek, Ya, yang ada punya hasil sendiri. Nikmat. Keringat sendiri. Nikmat, Bang bukan Wisnu. betul. Iya. Daripada keringat orang tua, wah, mobil orang tua, malu. Apa yang dibanggain? Nah, apa yang dibanggain? Mendingan keringat sendiri hasil ngumpulin tuh. Iya. Dari 2010 saya ngumpulin. Siap. Nah, Berarti sampai udah 2013 prepare ya? Berarti nih Bang Ya, Wisnu saya nih. prepare ngumpulin uang lah sedikit, tabungin, Iya. sedikit tabungin, lama-lama Lama-lama jadi bukit. Akhirnya saya beliin lah aset, Ah. macam kayak rumah, terus saya beliin mobil, meskipun ya mobil yang nggak terlalu mewah lah, mobil murah. Akhirnya saya punya itu, alhamdulillah pas 2016 Ya. saya nikah. Nikah. Habis Berarti itu saya- sebelum nikah udah punya rumah. Alhamdulillah saya Sama udah sebelum punya mobil. nikah itu 2016 saya sudah punya rumah, punya mobil gitu. Iya. Dan Jadi saya- enak kalau ditempatin istri. saya sekarang apa? Itulah saya berjuang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian saya bisa menikmati keluar negeri. Saya bisa umroh, Iya. dan yang lain saya bisa keluar negeri bersama keluarga saya, Iya. jalan-jalan. Karena kenapa?
Karena dulunya kami itu susah, mau berjuang untuk masa lebih baik lagi, masa depan yang lebih baik lagi. Iya. Kalau saya tidak berjuang dari sekarang, dari dulu, flashback ke dulu, saya tidak akan seperti ini. Masih susah. Ingat, semua beban di pundak kamu yang kerjakan semua. Semua itu ada di pundak kamu harus maju, terus pantang mundur. Apalagi kamu laki-laki, jangan jadi cengeng jadi laki-laki. Kalau kamu cengeng, kamu ingat nanti anak istrimu di mana. Mau dikasih makan betul. Apa? Pendidikannya gimana? Betul. Kalau sekarang misalkan berbicara kemarin 2019 keterpurukan saya, ya kan. Nanti kalau keterpurukan tersebut dibawa sampai sekarang, saya berpikir santai dan saya tidak move on, saya tidak untuk edukasi ke depan. Mungkin saya masih terpuruk. Makanya mindset saya berubah Bang Andi. Wah, saya harus seperti ini terus. Iya paham. Kalau saya seperti ini terus, yang ada keterpurukan terus, keterpurukan dan keterpurukan. Tidak ada bangkitnya. Ya namanya memulai usaha, mindset kita harus jelas. Jangan mindset kita ini menyerah. Betul. Tapi harus bangkit dari keterpurukan. Seperti yang diceritain sama Bung Wisu tadi. Nah, kan ada juga nih orang yang dia kerja, dia mau seumur hidupnya bekerja. Betul. Nah, tapi kan yang sekarang kita bahas kan Bang Wisu kan full berarti usaha ya. Betul, setelah lulus. Full. Nah, ini kan juga sebuah masukan buat orang yang karyawan. Betul. Termasuk ya diri Andi juga gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya orang yang dia kerja, ketika dia usaha dan dia mengumpulkan duit, nah berarti kan dia ada langkah baru. Ketika nanti dia udah punya gaji yang cukup untuk buka usaha, berarti dia bakal berdiri kaki sendiri. Nah, mindset apa yang Bang Wisnu terapin di dalam hidup Bang Wisnu? Dan solusi apa buat karyawan agar segera memulai usaha? Solusi pertama, mindset kita harus pertama bertindak aja dulu. Betul. Jadi melangkah dulu. Kita lihat mindset kedepannya apa? Contoh, mindset kita untuk memulai bidang usaha aksesoris handphone. Kita lihat dulu pasarnya. Betul. Pasarnya itu seperti apa? Laku gak kira-kira di lingkungan dan di dunia digital? Kalau laku dan harganya bisa bersaing, mindset kita ke depan, udahlah kita jualan itu dulu. Kita posting barang, baru kita cari barang-barang yang lebih murah supaya bisa berjualan di situ dengan pembeli itu lebih banyak. Terus kita lihat juga keuntungan dan kerugian itu, biaya-biaya alat-alat semua macam kayak packing juga. Itu harus dikalkulasi. Kalau nggak dikalkulasi udah tuh bisa rugi. Jadi kalau misalkan itu dikalkulasi untung berapa dan gaji orang berapa, biaya lakban berapa, itu harus dikalkulasi. Kalau enggak ya nggak dapat untung. Betul. Berarti mau dia pengeluaran kecil pun harus dicatat ya? Iyalah, mindset itu harus dicatat semua. Kalau nggak dicatat ya boncos. Iya, betul banget. Apalagi kira-kira? Kalau misalnya ada orang yang trauma atau orang yang takut, dia belum memulai usaha tapi udah takutan dulu, nah itu gimana? Nah itu dia. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Dia takut usaha karena kenapa? Karena nggak laku yang pertama. Dia berpikir karena gini, wah gue takut usaha. Karena dia pikir, wah gue kalau misalnya usaha itu gimana ya? Laku apa kagak? Nah, gitu. itu kan sering kayak gitu. Makanya dia nggak berani melangkah. Kalau kita udah melangkah, pasti berpikir itu gimana caranya menghabiskan barang tersebut. Betul. Gitu Bang Andi. Ada lagi kira-kira? Kalau orang malu jualan, padahal produknya itu laku di pasar, itu gimana? Itu malu karena ya pertama kalau jualan itu harus muka tembok sih pertama. Kalau kita nggak muka tembok ya itu. Jadi kalau nggak muka tembok kan ketemu orang kadang-kadang kita malu, wah apalagi ketemu mantan, muka langsung ke bawah gitu kan. Nggak usah namanya malu-malu gitu. Intinya kita kalau ketemu sama pelanggan, pembeli ya ramah tamah aja. Terus ya kita anggap aja tuh pelanggan tuh seperti saudara sendiri gitu. Jadi mereka juga pasti kalau kita udah ramah sama mereka, mereka juga pasti nyaman beli ke kita. Betul banget. Berarti jualan itu aktivitas yang dibayar ya? Betul. Kan soalnya jualan nggak ngemis. Iya betul. Hanya jam terbang aja Bang, dan ilmu yang harus digali. Betul. Ketika potensi jualan dia udah bagus, apapun produk yang dijual pasti laku. Pasti laku. Gitu. Yang penting kita ramah aja sama pelanggan. Jadi pelanggan senang. Betul. Nah Bang Wisnu pasti kan punya pelanggan tuh.
dan juga pasti punya pembeli. Kalau ada pembeli yang cuek, wah mukanya empet ya curut. Itu gimana tuh nyarang atas ini? Kalau pembeli yang cuek, pembeli yang kayak macam kayak curut kayak gitu. Oke, online sama offline nih. Nah, Ya kan? kalau kan paling kita basa-basi aja, yang penting kita balas dengan nada-nada baik gitu. Senyuman ya. Nah, dia bilang ready kakak, silakan dibeli. Iya. Barangnya ready, barangnya bagus begini kakak, silakan. Iya. Itu kalau di dunia online. Nah. Tapi kalau di dunia offline, ya kita cukup dengan senyuman aja. Iya. Dia bilang, barangnya bagus mas, bagus alhamdulillah nih garansi Iya. seminggu gitu. Nah. Kalau misalkan nggak bisa, ya nanti nggak bisa diretur lagi, diganti baru. Gitu aja udah. Siap, simple ya. Simple. Tapi kalau ada pengusaha yang nggak mau diretur, gimana itu? Apa tuh? Kita beli barang, Ah. hari itu nggak bisa diretur. Itu gimana itu masukan buat pengusaha seperti itu? Nah gini, jadi tergantung perjanjian awal. Akad. Akadnya awal. Jadi kalau misalkan perjanjian awal itu dibilang, penjual itu bilang tidak bisa retur, Iya. awalnya bisa retur ya kita nggak bisa retur. Tapi Iya. kalau awal dibilang garansi. Kalau misalkan nggak bisa balik lagi ke sini aja, ntar diganti baru atau enggak diganti barang lain, itu nggak apa-apa. Iya. Berarti kan itu sebuah benefit, Betul. ya kan? Yang melindungi konsumen Betul. agar dia beli di kita lagi nih, Betul, betul. nggak beli pindah ke orang lain. Betul. Berarti kan itu yang tadi dijelasin Bang Wisnu, itu Andi setuju banget. Betul. Oke, kalau misalnya Bang Wisnu nih kan buka usaha, itu usahanya itu sekarang fokus di online aja nih. Online sekarang, Oke. di offline udah nggak lagi sekarang. Berarti kan punya karyawan 8 tuh. Iya. Nah, awal bisa punya karyawan itu gimana? Itu gua 2009 gua punya toko, terasa kecil, ya gua jualan kecil-kecilan. Nah, Rama-rama, ya selang 2 tahun gua ambil satu anak gua, tiap tahun satu. oh jadi tiap tahun dicicil? satu. Iya. Oh bagus. Jadi nggak langsung gua ambil 8, langsung gua angkut 8, karena satu dulu, karena lihat kebutuhan juga, kebutuhan bener kita. banget. Nggak langsung brek gitu. Nah, kebutuhan kita nih satu orang nggak taunya orderan banyak, satu orang nggak cukup nih, tambahin satu lagi deh. Nah, tambahin satu lagi, makin lama makin banyak, tambahin satu lagi deh, 3, makin banyak, nambahin lagi 4 dan seterusnya. Kalau misalnya langsung brek semuanya nih, habis nanti keuangan. Iya, Dan kita salah kaprah. betul. Gue pribadi kalau misalkan tahu langsung 8, kalau orderannya belum tahu kita berapa, yang ada nanti kalkulasi kita jadi boncos Iya. gitu. Jadi minus gitu Iya, malahan. iya. Bukan kita untung malah minus. Oke. Karena kalau kita 8, minimal orderan kita harus banyak juga. Iya. Menutupi gaji anak gua. Bener banget. Gitu. Rugi 110 juta. Pengusaha harus siap rugi, betul nggak? Betul. Kalau ada pengusaha yang dia baru mau mulai, tapi nggak mau rugi, itu gimana? Wah, itu Pengennya gue rugi ya orang kayak begitu. Marah pokoknya. Kalau usaha itu pasti ya pasang surut dan rugi juga pasti ada. Iya. Itulah yang gue bilang tadi, rugi gue tuh boncos gue yang tadi gue bicarakan, karena barang gue yang harga misalkan 200.000 sekarang jadi harga 100.000 gitu. Iya. Jadi ruginya parah. Itu mau nggak mau gue jual sel murah dong. Iya. Makanya tuh gue rugi segitu. Gitu. Iya, iya. Kalau misalkan pengusaha nggak mau rugi ya lu itu aja. Karyawan namanya, aja. ya, karyawannya, usaha pasti rugi. Apalagi namanya dagang kan, kadang-kadang misalkan modal 50.000, tahu-tahu pas besok udah modal 30.000. Iya, Itu yang betul. boncos. Iya, Mau iya. nggak mau lu harus jual buru-buru. Ya. Setiap orang dalam memulai usaha punya soalnya yang berbeda-beda. Tuh. Nah, Bang Wisnu, Andi dengar 110 juta. Betul. Ya kan? Itu bagaimana ketika Bang Wisnu lunas dalam waktu 4 bulan dan clear ya kan? Dan udah bisa menerima untung. Langkah apa yang bisa Bang Wisnu itu keluar dari utang itu? Nah itu yang pertama, gua solusinya pertama yang gua meminta kepada Allah dulu pertama. Oke, doa berarti Doa. nih. Gua flashback dulu ke belakang, kok bisa ya utang gua bisa 110 juta itu? Nah, itu yang bikin penonton penasaran. Ya karena gua lihat lagi, wah ternyata barang-barang udah pada turun harganya. Iya. Disitulah gua jual rugi. Terus gimana caranya gua menutupi kerugian gua tersebut? Iya. Mau nggak mau gua cari barang-barang yang bisa untung besar. Iya. Akhirnya gue jualan barang-barang lain dan gue bisa gue cicil Iya. 20, 30, Hmm. 40, bahkan sampai terakhir gue lunasin. Iya. Karena kenapa? Karena gue berpikir kalau gue utang gue masih kayak gini terus bakal bisa numpuk. Iya. Bahkan bisa lagi nambah lagi. Iya. Kalau gue namanya nggak bikin edukasi gue ke depannya lagi nih kayak gini terus nih, bisa jalan ini kok 110 stuck di jalan aja, bahkan bisa nambah. Akhirnya ada barang-barang bisa jual besar, jualin sedikit demi sedikit, keluar ada yang beli.
keluar ada yang beli. Nah, wah untung lumayan nih segini nih, 10 atau 20, cicilah. Beda lagi barang bulan depan, bulan Januari ini beda lagi. Wah barang ini yang lagi laku, lagi ngetren, jualan lagi. Ya kan? Wah bulan-bulan Februari, bulan Maret lagi corona kemarin ya. Nah itu gue jual hand sanitizer sama masker. Wah laku itu gue. Nggak mau jual mahal-mahal karena gue kasihan sama orang-orang yang gue beli corona. Ya gue untung tipis, gue jual tapi kan dengan kuantiti banyak. Jadi mereka itu beli dengan kuantiti, nggak beli 10-20, mereka dalam beli kuantiti 1.000, 2.000, tapi kan gue ngambil misalnya untungnya cuma 2.000 perak, kalau sekali dibeli cuma 1.000 kan 2 juta. Kan? Lumayan. Nah di situ akhirnya pas April alhamdulillah selesai, mantap. Itu lagu dari bulan Januari kayak gitu gua cari-cari barang-barang yang kira-kira bisa menutupi kerugian kemarin. Itu kan dari proses perjuangan ya kan. Ada lagi nggak kira-kira Bang Wisnu selain proses perjuangan? Misalnya kan tadi Bang Wisnu ngomong, oh kita harus sedekah sama anak yatim ya kan. Selain sedekah anak yatim ada nggak bocoran gitu loh? Misalnya kayak sholat tahajud kah atau duha kah gitu loh. Nah kalau yang Bang Wisnu lakuin ya. Betul yang saya udah lakuin. Yang pertama ya saya meminta ridho kepada orang tua. Iya betul. Yang kedua saya minta ampun pada Allah, saya minta keberkahan hidup. Berkah penting. Yang ketiga ya udah jangan lupa lah sama anak yatim. Kalau kita lupa anak yatim dan orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan kita harus kasih. Karena kan sejatinya Rasulullah itu kan suka sama anak yatim. Bener banget. Jadi kalau kita cinta pada anak yatim, Rasulullah juga cinta pada anak yatim. Setuju banget. Gitu. Jadi kita sama-sama mencintai anak yatim. Betul banget. Kuncinya kalau seperti itu jangan lupa aja. Karena kan harta titipan. Betul. Ya. Bisa aja nih dicabut. Iya. Manusia suka lupa. Dengan Bang Wisnu sedekah itulah menambah rezekinya. Betul. Jadi akhirnya lunas. Iya, alhamdulillah makanya. Ya, alhamdulillah banget lah. Sekarang sudah normal gitu. Oke nih Bang, ya kan? Gue ngeliat di GO nih. Gue lihat udah pernah ke luar negeri bos gue. Ya? Alhamdulillah. Kalau gue baru satu, kampung Upin Malaysia. Tapi itu udah harus syukur banget. Menikmati rezeki dari saya sendiri. Gue lihat lo udah pernah ke Turki, Inggris, betul nggak sih Bang? Udah. Selain itu ada lagi gak? Gue pernah ke Hong Kong pernah. Woi ke Hong Kong. Ada lagi? Gue pernah ke Makau, gue pernah ke Singapura. Terus? Gue pernah ke Thailand. Mantap. Gue pernah ke Malaysia. Mantap. Gue pernah ke Skotlandia. Skotlandia, tetangganya Inggris. Iya. Oke. Nah tentu kan itu dari usaha. Dari usaha itu semua. Semuanya. Semua itu uang itu semua dari usaha, dari bisnis. Berarti perlu juga dong pengusaha harus refreshing. Iya betul. Oke. Nah coba Bang kasih kisi-kisi dong. Biar kita ini ketika nanti udah usahanya omset bagus, kan keuntungan udah mulai terlihat buat jalan-jalan. Itu gimana supaya kita ini bisa berlibur gitu loh. Kan ada juga orang bilang ownernya jalan-jalan, bisnisnya jalan-jalan. Kalau menurut gue Bang kintil ya gitu, goblok. Karena kata temen gue nih yang kemarin podcast, kalau kita nih punya usaha kalau nggak dipegang sama orang itu sendiri Bang, bakal ambil. Iya bener nggak Bang? Betul. Nah itu menurut gue bullshit banget. Karena si Jeff Bezos aja yang pengusaha terkenal di dunia, ya kan yang punya Amazon. Kalau nggak ada dia, nggak stabil omsetnya. Iya betul. Berarti kan kalau traveling itu kan bagian dari merefreshing otak. Betul. Dan kita kan bisa melihat negeri orang lain tuh kayak gimana ya Bang. Betul. Memasang mindset ya kan. Betul. Berarti kalau ke depannya kalau gue sendiri udah kesana, next gue bakal bawa tim gue. Nah itu maksudnya yang harus dirubah gitu loh. Itu gimana Bang alur ceritanya? Alur ceritanya begini, gue berpikir-pikir itu gue bisa pergi ke luar negeri itu kayak bermimpi gue, kayak mimpi gue, kayak mimpi gue. Wah, kok gue bisa ya di Thailand gitu ya? Kok gue bisa? Kok gue bisa ya namanya gue di Old Trafford gitu kan? Gue di Anfield gitu, terus gue di Emirates Stadium gitu. Wah, gue bisa ya, gue bisa di sini gitu. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Wah, ada apa? Karena Allah yang ngasih gue seperti ini. Ya alhamdulillah gue ke Mekah juga udah pernah udah pernah umroh gitu. Ya karena yang tadi gue bilang tadi, ngumpulin duit itu, gue berpikir ada rezeki, gue ngumpulin aset. Terus yang rezeki lagi sedikit itu gue ngumpulin untuk pergi jalan-jalan. Gue pengen tahu lah tuh dunia luar tuh seperti apa sih? Apa sih? Enakan mana sih kayak di luar negeri itu kayak gimana ya? Wah ternyata emang benar-benar ya biasa aja sih di luar negeri juga cuman gitu-gitu doang. Jadi cuman foto-foto, cuman melihat
budaya-budaya mereka, Iya, orang-orang mereka itu kayak gimana. Tapi kalau buat makan, tetaplah orang-orang Indonesia mantap. Iyalah, kulinernya nomor Masakan 1. Indonesia mantap. Sebenarnya Indonesia tuh nggak kalah jauh dari luar negeri. Iya. Indonesia sebenarnya indah. Tapi mungkin karena kalau luar negeri itu gengsi doang sih, Di. Gengsi benar. Nah, karena orang, wah, Bang Andi ke Thailand, atau enggak Bang Andi ke Malaysia. Beda kan kalau misalkan nyebutnya Bang Andi ke Cianjur. Nah, Ya, kan udah biasa. Lebih enaknya kan Iya. lebih disebutnya kan, wah, Bang Andi ke Kuala Lumpur ke KL. Iya. Nah, sebenarnya masih enakan Cianjur. Iya, iya. Enakan puncak, dingin gitu kan. Kondisinya enak gitu kan. Bisa aja nih berenang untuk meroket. Iya, maksudnya Iya, paham. ngerti. kelihatan, tapi sih bedanya gitu doang sih, kebudayaan mereka, Iya. terus orang mereka, terus kita di sana bisa eksplor makanan mereka itu seperti apa, Iya, iya. biaya hidupan berapa di sana. Iya, iya. Tapi benar, memang biaya hidup semua enakan di Indonesia Iya, betul, betul. kayak di Inggris, di London Mahal banget ya? mahal. Nah. Makan aja itu bisa sampai 300.000 sekali makan. McD aja bisa 250.000. Iya, iya. Itu duit rupiah. Heeh. Tapi kalau misalkan di sini kan tahun diri makan 35.000 itu bisa makan. Iya, banyak lagi. Iya, pokoknya tetaplah, meskipun itu kita tetap menghargai Indonesia Raya. Dan bersyukur, jadi di sini punya orang negeri Indonesia. kaya. Betul. Jadi bisa makan murah di sini. Iya, iya. Teman-teman yang mau pergi traveling ke luar negeri, ya gue saranin sih ngumpulin duit dari sekarang. Iya. Ngumpulin gimana caranya, ada budget tapi budget yang nganggur ya, bukan budget Iya. budget yang buat belanja lagi, buat ujuan Jangan. jangan dipakai. Bahaya ya. Nah, itu kan jadi punya anggaran lagi. Anggaran A ini untuk modal, anggaran B untuk nabung, anggaran C itu untuk traveling. Udah disetting tuh Bang, semua keuangannya ya. Ya, misalkan lu tabungin lah 1 juta Iya. sebulan buat traveling. Ah, Tabungin 1 juta buat traveling, yang misalkan 2 juta buat modal, 500.000 buat keuntungan, nabung Iya. 1 juta buat traveling, atau enggak dibalik. Misalkan yang 500 buat traveling, yang 1 juta buat untung, yang 2 juta 3 juta buat modal gitu. iya. Jangan dipakai semua. Iya. Kalau dipakai semua ya buat mau mana nih bingung gitu. Berarti semua itu berawal dari pikiran Bang. Iya. Karena kata guru aneh nih, mindset is doa. Betul. Apa yang kita pikirin jadi doa. Cakep, Bang Andi. Justru gue iri sama ente. Ini ngalahin ente. Wah, apalagi negara impian aneh Inggris Bang. Aduh, Nah, mantap. berarti Bang Andi. kesono pas pulang itu kayak mikir, wah kalau misalnya gua sendiri pasti tahun depan gua harus jauh lebih baik lagi, entah Iya. sama tim, bener nggak sih Bang? Betul. Nah, itu betul. Berarti intinya kita ke luar negeri itu bukan buat bermaksud ngabisin duit, Betul. tapi menikmati hidup. Menikmati hidup. Biar kita nggak tegang amat, kita yang Betul. listrik. Yoi. Oke nih Bang Wisnu, Siap. ya kan? Pengusaha itu dia selalu mencari solusi. Betul. Ya kan? Kalau kata Bob Sadino, kalau lo mau jadi orang sukses, kudu cari solusi. Betul. Kalau lo gagal terus. Betul. Nah, karakter itu penting. Betul. Bener kan? Karena sebagus apapun kita punya aset atau sebagus apapun kita punya duit, kalau karakternya bukan pejuang, pasti nggak bagus bisnisnya. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, versinya Bang Wisnu itu apa? Ketika Bang Wisnu yang dulunya jadi mahasiswa yang bego dan nol, Nah, ya kan, betul. terhadap dunia pendidikan, tapi bisa berhasil sampai sekarang. Bang Wisnu ngalaminnya perubahan apa karakternya? dulu gua agak males ini. Iya, Satu, wah, itu udah pasti. males. Tabiat manusia. Ngopi, ngerokok, nyantai nyender. Nyan- Gitu. Pas gua jadi seperti ini, Nah. itu gua lebih melatih diri gue sendiri lebih disiplin. Iya. Contoh, gua bangun pagi. Dulu gua bangun siang, di Ah, jam 12, jam Oh. 1, hidup semaunya. maunya. Hidup Ah, segan mati tak mau. Iya. Bener nggak? Betul. Iya. Gue berangkat kan kuliah jam 1, gua Ah. bangun jam 12, mata kucek-kucek mata, ngopi, berangkat gitu Ah. kan. Kayak gitu terus aja. Tapi berhubung gua udah jadi seperti ini, Allah menggariskan seperti ini. Jadi gua bangun pagi bangun subuh. Iya. Dulu mah nggak pernah sholat subuh. Iya. Sekarang sholat subuh, Iya. bangun, terus ya tidur lagi sih emang. Iya. Terus bangun lagi jam 8. Iya. Jam 8 baru ngontrol anak-anak. Pokoknya harus disiplin lah, masuk konten juga di sini. Tempat Iya. saya. Disiplin, nggak boleh namanya telat waktu. Di sini harus lebih giat lagi. Jangan sampai malas, leda-lede lah, apa nyender-nyenderan lah anak-anak karyawan itu. Iya. Pokoknya harus saya bilang bangkit, maju. Iya. Harus gerak, jangan Iya. sampai kita malas gitu. Iya. Ya mereka juga akhirnya saya didik mereka tuh untuk strong, Iya. untuk fight. Oke. Kalau yang namanya memulai bisnis pasti kan dia tahu nih inspirasinya siapa ya. Oh gitu. Nah, Bang Wisnu siapa ya? Oh gini, inspirasi gua kayaknya waktu zaman gua kuliah dulu,
Gue liat temen gue kayak punya mobil gitu deh. Oh gitu. Punya rumah. Terus gue tanya sama dia, Iya. lu kok punya mobil sendiri? Gitu. Iya. Mobilnya dulu Kijang ya. Iya. Kijang biasa gitu. Bukan Kijang Doyok. Dibeli kalau nggak salah second zaman itu 40-an lah. Terus dia punya rumah sendiri. Lu apa sih yang lu punya sendiri? Iya. Gue dagang. Dan lu dagang apaan? Gue dagang nasi Padang. Oh, nasi Padang. Nah, emang kebetulan dia orang Padang. Iya. Udah pasti Jadi, orang Padang. jadi gue kalau habis kuliah gue bukan nasi Padang, bro. Oh gitu. Emang lu orang tua lu kan punya orang tua lu? Bukan, bro. Jadi Nah. gue dulu ikut sama orang tua gue lihat resepnya orang tua gue diajarin. Iya. Nah, akhirnya dia itu buka sendiri. Iya. Buka sendiri, buka ruko kecil-kecilan, Ah. buka toko kecil-kecilan. Akhirnya maju, dia dari semester 1 dibuka emang. Iya. Itu anak emang giat emang kalau lu lihat. Iya. Akhirnya dia punya mobil. Heeh. Zaman kuliah dulu punya mobil dia sendiri. Iya. Nah, di kuliah pun sendiri, punya mobil, dia sendiri ngomong sama gue punya rumah sendiri. Iya. Gue berpikir dalam hati, kok dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Gue pengen punya mobil dan gue pengen punya rumah kayak dia. Waktu gue bujangan, gue buktikan umur gue masih kurang lebih 20 tahun. Iya. Dalam jangka 4 tahun, 5 tahun, gue harus beli mobil. Berpikir terus gue, gimana caranya gue seperti mereka. Gue lihat lagi di jalan, mobil-mobil mewah, Iya. mobil-mobil. Wih, pengen nih gue pengen punya mobil, tapi gimana caranya? Gue pengen seperti mereka. Iya. Gue iri sama mereka. Iya. Irinya bukan iri karena gue dengki, bukan. Iya, tahu. Iri gue pengen seperti mereka itu gimana caranya prosesnya seperti mereka. Iya. Iri dengan cara Termotivasi. iri dengan kebaikan. Wah, Hmm. kalau dia bisa kenapa gue nggak bisa loh? Iya. Gitu. Akhirnya ya udah, gue sedikit demi sedikit kebelilah apa yang teman gue punya. Akhirnya gue punya sekarang. Iya. Gitu lah. Berarti Bang Wisnu ini mengambil sisi positif. Betul, gue lihat Yang mana sisi positifnya ini ya jadi alasan buat kita maju. Iya, jadi ngeliat orang itu, misalkan mereka itu punya mobil, punya rumah atau punya apa lah gitu. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu seperti mereka, berusahalah. Iya. Gitu. Jadi kalau mau barang A, ya berusaha mendapatkan barang tersebut A Iya. Iya. dengan hasil keringat sendiri, bukan dari hasil keringat orang tua. Siap. Malu lah kalau misalkan punya mobil PPKB nama orang tua. Wah, gila. Mending PPKB nama sendiri, tapi kan top. Iyalah. Gitu. Betul banget. Oke, berarti kan Bang Wisnu kan punya tim ya kan? Betul. Nah, pasti kan tim itu kan dia betah nih. Ah. Nah, ada juga orang yang nggak betah. Betul. Nah, 8 orang itu betah berarti? Alhamdulillah betah. Nah, itu cara didiknya gimana? Pertama sih didik gue intinya satu sih, amanah gue ditekankan kejujuran. Kejujuran? Pertama satu kejujuran sama tim anggota. Jadi kalau mereka ada apa-apa, contoh kayak ada perlu A, Ya. contoh A itu kayak uang gitu. Iya. Ya kita kasih lah mereka. Butuh berapa, butuh sekian, bos kasih. Supaya kenapa? Nanti mereka itu merasa dihargai sama kita. Betul banget. Kalau kita pelit sama mereka, intinya nanti mereka berpikir, ngapain kok gue nunjukin bos aja pelit sama gue. Iya. Ngapain bos gue gila ini, bos gue Iya pelit. benar. Minjem duit aja yang dikasih. Betul banget. Kalau kita minjem duit, bos minjem duit dikasih, wah apa kan jadi nggak enak. Wah Iya. kalau mau diambil barang kita kan, jadi mereka tuh merasa sungkan. Wah Iya. jangan nih, ini punya bos baik banget sama saya. Dan yang kedua itu on time. Saya budayakan tepat waktu. Betul banget. Jadi tepat waktu kita bilang sama teman-teman, rekan-rekan kerja kita semua, saya bilangin kita budayakan tepat waktu, berangkat harus on time. Di rumah saya kan pakai sidik jari, di gudang saya pakai sidik jari. Oh gitu. Jadi pakai fingerprint ya. Iya, biar tahu nih Biar siapa tahu. aja nih orang-orang yang Betul, disiplin, ya kan? Jadi saya bilang sama mereka ini pakai fingerprint supaya disiplin. Iya. Yang masuknya jam 8 on time siapa aja Iya. ketahuan. Di bawah jam 8 ketahuan, di atas jam 8 juga ketahuan. Iya. Nanti kita beri sanksi. Iya. Ketiga, disiplin masalah tempat kerjaan, lingkungan. Iya. Contoh bersih-bersih, Iya. gitu kan. Lokasi dibersihkan, habis bekerja dibersihkan semua. Terus ada barang-barang yang berantakan dibersihkan lagi. Iya, Jadi iya. mereka punya tanggung jawab sendiri. Iya, iya. Nggak perlu kita suruh lagi sekarang. Contoh Iya. misalkan ada barang jatuh berantakan, packingan berceceran, kita nggak Iya. perlu tunjuk
beresin dong. Nah, Iya, iya. jadi mereka punya inisiatif sendiri. Iya, apalagi kalau bosnya inisiatif. Iya. Pasti kalau kita udah berlaku yang hal positif, bakal ditiru. Makanya saya tiap hari harus datang karena saya mengajarkan sama-sama yuk kita keringat bareng-bareng. Iya. Saya bekerja juga di sini, jadi saya tekankan kepada tim saya semua. Saya di sini memang bos, owner. Tapi di sini saya mau seperti kalian. Kita bekerja bersama-sama yuk. Yuk kita sama-sama membuat tim yang lebih bagus, membuat tim yang lebih rapih. Akhirnya saya juga bantuin mereka. Contoh seperti making barang, pajang barang, saya juga bantuin mereka karena saya pengen mereka rasakan apa yang saya rasakan juga. Jadi ada kebersamaan. Iya. Ini sama-sama keringetan lah. Iya, jadi biar ikatan emosi itu Bang, lihat, oh bos gue ini nggak sombong. Betul, bos gitu. gue ini turun tangan langsung. Iya. Kan ada tuh bos cuma nyuruh doang tapi dia kagak. Nah itu yang bakal bisnis nggak lama lagi. Iya, makanya anak gua alhamdulillah semua karyawan pada betah. Iya bagus. Semua karena saya bilang tadi, bosnya itu mau turun ke lapangan, mau bantuin. Kan nggak ada, saya nggak mau namanya di rumah dong lihat CCTV. Terus kalau CCTV saya telepon, woi itu tuh ngapain nyender-nyender dong? Nggak mau saya gitu. Lebih baik saya datang. Kalau saya kerja, saya making atau nggak saya kerjain sesuatu. Nggak mungkin dia duduk. Kalau duduk malu sama saya. Wah bosnya aja making, masa saya duduk? Nah gitu loh. Makanya saya tekanin, saya mau rajin, dia juga rajin. Dia pasti malu sama kita kalau kita rajin. Betul banget. Jadi perbanyaklah bertindak dibanding jangan banyak ngomong. Betul. Nah itu yang harus kita lakuin nih Bang ya. Ketika kita dalam memimpin dunia bisnis, punya tim ya kan. Oke, berarti manfaat jadi pengusaha itu banyak banget ya Bang ya. Banyak. Yang pertama kita bisa buka lapangan pekerjaan ya kan. Yang kedua kita bisa ngasih nafkah nih kan ke orang. Yang ketiga kita juga bisa ngedidik dia nih dalam arti yang mencetak karakterin jadi malas jadi semangat ya kan. Betul, bosku. Bisa juga nanti kalau nanti dia mindsetnya jadi pengusaha kan, jadi gembel tuh kaisar ya kan. Dan yang kelima kita bisa berbagi pengalaman ya Bang. Bosku. Berarti pengusaha itu harus bermanfaat ya Bang ya. Karena sebaik-baiknya manusia kan bermanfaat buat orang lain. Betul bosku. Bang Wisnu itu melihat pengusaha itu manfaatnya buat kehidupan Wisnu apa? Manfaatnya yang penting saya berpikir gini loh. Saya punya jadi orang harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya udah menciptakan suatu lapangan pekerjaan aja, saya udah berpikir udah alhamdulillah banget bagi diri saya sendiri. Jadi saya bersyukur di tengah-tengah corona seperti ini. Betul banget. Mereka itu pada nggak di PHK. Betul. Mereka itu pada kerja meskipun gajinya ya nggak UMR ya. Nggak apa-apa. Gajinya ya maksudnya saya kasih makan 1 kali, saya kasih gaji juga gitu. Itu udah prestasi Bang. Mereka juga, mereka banyak bersyukur sama saya. Alhamdulillah meskipun di tengah-tengah corona ini banyak yang di PHK, tapi tim kita nggak di PHK, tim kita masih berjalan. Gitu Bang. Pamit lah kita ya kan, aduh kurang seru nih, nggak berasa kan, manfaatnya banyak banget. Berarti gue juga bisa belajar nih sama Bang Wisnu. Intinya ambil yang baik, gue yang buruk. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, dan follow nih Instagram Bang Wisnu. Sebutin Bang. Rio Wisnu 89. Iya, dan lo kalau misalnya mau beli barang sama dia alat-alat elektronik bisa lo pesen ya kan. Pokoknya gas kan bosku, oke? Mantap. See you next time.